Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan waktu duha ini kembali kita bisa melanjutkan kajian dengan membaca buku Fikih Sunnah Wanita. Insyaallah kita mau bahas judulnya apa? Sunnah-sunnah dalam salat. Baik. Kita sudah selesai pembahasan tentang syarat dan rukun serta wajib salat. Sedikit mengulang ya. Pertanyaan pertama, apakah Anda tadi tahiyatul masjid? Ya atau tidak? Ya. Alhamdulillah. Baik, bagi yang belum, upayakan sunnah ini dijaga. Begitu masuk masjid, lakukan sholat tahiyatul masjid sebagai bentuk adab ketika kita berada di rumah Allah. Bagaimana kalau dalam kondisi sedang berhalangan? Memang ulama beda pendapat, apakah wanita haid boleh masuk masjid atau tidak. Kalaupun bagi yang berpendapat membolehkan, maka begitu masuk langsung duduk dan kemudian kita bahas kajiannya. Baik, sekarang sunnah-sunnah dalam salat. Bagi yang punya bukunya, halaman berapa? 112, beda dengan yang versi saya ya. Baik, sunnah dalam salat. Sunnah dalam salat terbagi menjadi dua. Ada sunnah yang bentuknya bacaan dan ada sunnah yang bentuknya gerakan. Ada sunnah bacaan, ada sunnah gerakan. Spidolnya ada. Isi sholat. Isi sholat. Di dalam sholat itu ada apa saja? Wajib, ada rukun, dan ada sunnah. Baik wajib, rukun maupun sunnah, di situ ada yang bentuknya gerakan, ada yang bentuknya bacaan. Begini. Baik. Kita sudah membahas tentang wajib dan rukun dalam sholat. Berikutnya kita akan membahas tentang sunnah dalam sholat. Pengertian sunnah itu apa? Pengertian sunnah, amalan yang apabila dikerjakan berpahala, jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Nah, sunnah dalam sholat akan menjadi penghias bagi sholat, sebagaimana sunnah dalam harian kita akan menjadi penghias bagi kehidupan kita. Seorang muslim yang berkomitmen dengan sunnah, maka agamanya akan semakin indah. Sehingga Anda mengerjakan sholat-sholat sunnah, siap, atau puasa sunnah, maka Islam kita akan semakin indah. Ya? Oleh karena fungsinya sebagai penghias, maka jika dikerjakan, apa konsekuensinya? Berpahala. Membuat sholat kita semakin sempurna. Jika ditinggalkan tidak berdosa. Baik. Selanjutnya, sunnah dalam sholat ada dua. Tadi sudah kita sebutkan ya di depan. Ada sunnah yang bentuknya bacaan. Yang kedua, sunnah yang bentuknya gerakan. Nah, insya Allah nanti masing-masing akan kita berikan rincian. Baik.
Yang di sana kelihatan nggak? Kelihatan. Warnanya apa ini? Cuma kelihatan warnanya ya. Putih. Sekarang coba kita lihat di buku. Yang pertama, sunnah yang bentuknya bacaan. Di buku disebutkan 1, membaca ayat atau surat setelah Al-Fatihah. Membaca ayat atau surat setelah Al-Fatihah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Qatadah, beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atainil ulayaini minadh-dhuhri wal 'ashri bi Fatihatil kitabi wa suratin wa yusmi'una al-ayata ahyanan wa yaqra'u fi rak'atainil akhirataini bi Fatihatil kitab. Hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam di 2 rakaat pertama salat zuhur dan asar beliau membaca Al-Fatihah plus surat. Sementara di 2 rakaat terakhir beliau Al-Fatihah saja. Ya, makanya ada orang tanya, kalau 2 rakaat terakhir, rakaat ketiga dan keempat itu boleh nggak baca surat? Boleh. Tapi yang sesuai sunnah Al-Fatihah saja. Sebab kita beramal itu ngegas dan ngerem. Kapan kita ngegas, kapan kita ngerem, ngikuti panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau tidak kerjakan, maka tidak mengerjakan itu sunnah. Ketika beliau kerjakan, mengerjakan itu sunnah. Paham ya? Sehingga kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membaca surat? Ya, beliau mengajarkan seperti itu. Maka tidak membaca surat di rakaat ketiga dan keempat termasuk sunnah. Namun ini sifatnya tidak keseluruhan. Ada sebagian sholat di mana rakaat ketiga dianjurkan untuk membaca surat, yaitu sholat maghrib. Ketika sholat maghrib di rakaat ketiga kita dianjurkan untuk membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apal sedaya? Coba diulangi. Ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Rasulullah sallallahu alaihi atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mempraktekkan seperti ini. Di rakaat ketiga ketika salat maghrib, Abu Bakar membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hanya 1 ayat ini saja khusus di salat apa? Maghrib. Baik. Sementara salat yang lain Isya, Zuhur maupun Asar di rakaat ketiga dan keempat tidak ada bacaan selain Al-Fatihah. Nah, kemudian ada beberapa dalil yang lain mengenai bacaan surat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menceritakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati adh-dhuhri fi rak'atainil ulayaini fi kulli rak'atin qadra 30 ayatan wa fil ukhrayaini qadra 15 ayatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di rakaat 1 dan 2 membaca kurang lebih 30 ayat, di rakaat ketiga dan keempat membaca 15 ayat. Sehingga ada riwayat beliau tidak membaca, ada riwayat beliau membaca. Baik, sekarang kita akan mempetakan Al-Quran. Kita rinci sunnah yang bentuknya bacaan. Apa tadi? Baca surat setelah Al-Fatihah. Udah? Baik di rakaat 1 maupun rakaat terakhir baca surat setelah Al-Fatihah hukumnya apa? Sunnah. Nah, Al-Quran, Bapak Ibu,
itu ada 4 bagian. Ini di buku nggak ada ya. Al-Quran itu ada 4 bagian. Yang pertama disebut dengan sab'un tiwal, 7 surat panjang. Sab'un tiwal, 7 surat yang panjang. Mulai dari Al-Baqarah, coba diurutkan. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, terus setelah Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal. 7 surat ini disebut dengan sab'un tiwal. Yang kedua disebut dengan Al-Mi'in. Surat Al-Mi'in. Al-Mi'in itu artinya ratusan, yaitu surat yang jumlah ayatnya ratusan, di angka seratusan, kanan kirinya angka 100. Itu dimulai dari At-Taubah sampai nanti kira-kira sampai surat Al-Anbiya, agak banyak ya. Kemudian yang ketiga Al-Mathani. Al-Mathani itu surat yang jumlah ayatnya kurang dari 100, rata-rata kurang dari 100. Itu mulai dari juz 25, 26, itu Al-Mathani. Bahkan 24 sudah masuk Al-Mathani, surat yang jumlah ayatnya di bawah 100. Kemudian yang keempat Al-Mufassal. Yang keempat Al-Mufassal. Al-Mufassal itu dimulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Dimulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Nah, Al-Mufassal sendiri terbagi menjadi 3. Ada tiwal mufassal. Tiwal mufassal. Mufassal panjang. Itu dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat, akhir dari juz 29. Ada wasat mufassal. Wasat mufassal, mufassal pertengahan. Ini dari surat An-Naba sampai surat Ad-Duha. Kemudian ada kisor mufassal, mufassal pendek. Ini dari surat Al-Insyirah sampai surat An-Nas, sampai akhir dari Al-Quran. Ini peta isi dari Al-Quran. Quran ada berapa juz? 30. 30 itu pembagian sama rata. Tapi kalau berdasarkan peta surat, pembagiannya ada seperti ini. Ada sab'un tiwal, ada surat Al-Mi'in, ada surat Al-Mathani, ada surat Al-Mufassal. Mufassal sendiri dibagi menjadi 3, tiwal, wasat, dan kisar. Sana nggak kelihatan? Hah? Oh, ini nggak kelihatan? Oh, yang benar yang mana ini? Ribut? Oh, ini kelihatan. Tergantung besaran infak ya. Infaknya paling gede yang dapat paling banyak. Insyirah, Alam Nashrah. Cukup? Dihafalkan ya, besok ujian. Nah, sekarang coba lihat ini ya.
Sholat 5 waktu. Ini saya kasih tanda TM, WM, QM. Mufassal. Mufassal. Tiwal mufassal. Saya kasih tanda TM gitu aja ya. Wasat mufassal, WM. Kisar mufassal, QM. Begini. Nah, sekarang coba lihat ini. Sholat 5 waktu. Bagaimana kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat 5 waktu? Zuhur dan asar. Beliau membaca zuhur dan asar. Beliau membaca wasat mufassal, WM. Di zuhur dan asar Nabi SAW biasa membaca wasat mufassal. Kemudian maghrib, umumnya sholat maghrib membaca kisor mufassal, QM. Isya membaca WM, wasat mufassal, subuh yang paling panjang. Kalau beliau sholat subuh, beliau membaca tiwal mufassal, TM. Nah, ini petanya ya. Gimana? Ada pertanyaan? Ulangi. Ini terbaca nggak? Kabur. Yang kabur suruh balik. Surat mufassal. Coba bawa mushaf nggak? Bawa mushaf. Mushaf, buka mushaf. Nah di HP. Ya. Surat Qaf itu juz berapa? Surat Qaf. Surat Qaf juz berapa surat Qaf? 26. Itulah awal dari surat mufassal sampai An-Nas. Jadi 26, 27, 28, 29, 30 itu namanya surat apa? Mufassal. Udah? Nah, dari mulai surat Qaf sampai Al-Mursalat. Al-Mursalat juz berapa? 29. Akhir dari juz 29. Itu disebut tiwal mufassal. Ini yang sering dibaca Nabi SAW ketika sholat subuh. Beliau kalau ngimami sholat subuh itu membaca surat An-Najm, baca surat Qaf, baca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Al-Mulk, dan surat-surat yang lain yang ada di tiwal mufassal. Kalau isya, zuhur, asar yang dibaca wasat mufassal. Mulai dari An-Naba, kemudian surat An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, dan seterusnya. Kalau maghrib beliau membaca kisar mufassal yang pendek-pendek. Ya, meskipun terkadang beliau baca yang panjang. Paham ya? Baik, Anda kalau sholat 5 waktu di rumah atau di masjid? Di rumah. Sholat subuh baca apa? Sholat subuh, bukan qobliyah subuh loh. Kuliah. Itu qobliyah subuh. Kalau qobliyah subuh, kuliah ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Kalau sholat subuhnya apa? Al-Kautsar. Astagfirullah. Itu pendek banget. 2 rakaat 3 menit letas itu. Tolong tingkatkan kualitas ya. Walaupun Anda tidak berjamaah, sholat di rumah sendiri, naikkan dari yang biasanya Al-Kautsar, Tabat, Al-Falaq, An-Nas. Naik ya. Ad-Duha, An-Naba apa enggak An-Naba? Amma yatasaalun, apal ya? Baca pas sholat subuh. Ya. Panjang dong Pak. Ya memang itu. Ya. Kalau mau mengamalkan sunnah. Sudah? Nanti maghrib silakan yang pendek. Kemudian zuhur asar
Anda pilih yang pertengahan ini. Ad-Duha hafal nggak Duha? Hafal. Al-Qari'ah, Az-Zalzalah, kanan kirinya itu. Asy-Syams hafal? Wasyamsi wa duhaha. Baik, alhamdulillah. Kalau perlu ini namanya majelis apa? Duha saja ya. Sahaja. Kalau perlu semua anggota majelis ini hafal juz amma. Kalau belum hafal nggak boleh bubar. Jadi mungkin perlu ada sesi setoran hafalan Quran ya. Daripada cuman belanja-belanja kan lebih baik dipakai untuk menghafalkan Quran. Dulu ada ya. Baik, mungkin nanti bisa diadakan ulang agar meningkatkan kualitas surat yang dibaca ketika sholat. Sanggup insyaallah? Alhamdulillah. Ini saya hapus ya. Sebentar dulu. Di foto. Yang HP-nya bisa masuk ke semua grup. Foto di-share di grup. Silakan, sudah? Nah. Sekarang saya hapus. Kita beralih ke sunnah bacaan berikutnya. Setelah surat Al-Fatihah, berikutnya adalah membaca zikir pada ruku'. Seperti beberapa zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Subhana rabbiyal azim, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kemudian subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Semua zikir ini sifatnya anjuran menurut pendapat jumhur ulama. Sunnah berikutnya adalah doa atau zikir ruku'. Sunnah bacaan berikutnya adalah doa atau zikir ruku'. Contohnya apa? Subhana rabbiyal azim, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, dan seterusnya. Lalu di sini penulis juga menyebutkan zikir setelah ruku', yaitu membaca kelengkapan dari kalimat Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlus thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a illa ma a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Baik. Tapi ini dulu aja yang dicatat ya. Berikutnya yang keempat, zikir ketika sujud. Tiga doa atau zikir ketika sujud. Ada? Yang keempat, urutannya apa di situ? Yang keempat apa? Doa di antara dua sujud. Doa atau zikir saat duduk di antara dua sujud. Kemudian apa lagi? Yang nomor 5, membaca salawat untuk Nabi SAW pada tasyahud awal, salawat pada tasyahud awal. Terus apa lagi? Nomor 6, doa setelah tasyahud awal. Doa setelah tasyahud awal. Kemudian apa lagi? Salam yang kedua. Baik. Ini sunnah-sunnah bacaan dalam salat. Coba kita ulang ya. Sunnah yang pertama membaca surat setelah Al-Fatihah. Yang kedua
doa dan zikir ketika rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud. Berikutnya sholawat pada tasyahud awal. Selanjutnya doa setelah tasyahud awal. Setelah tasyahud awal selesai mengucapkan innaka hamidum majid, terus orang berdoa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Tapi di tasyahud awal, boleh nggak Pak seperti itu? Boleh. Sifatnya dianjurkan dan tidak wajib. Dan kemudian salam yang kedua. Baik. Pertanyaan saya sekarang ya. Anda mengenal ini nggak? Takbir intiqal. Takbir intiqal? Apa itu takbir intiqal? Takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Jadi kalau kita mengucapkan Allahu Akbar sambil rukuk, takbir ini namanya apa? Takbir intiqal. Apa hukum takbir intiqal ini? Wajib. Takbir intiqal itu hukumnya wajib. Sehingga orang kalau sholat bergerak ruku kok dia diam saja, maka nanti sujud sahwi, karena takbir intiqal hukumnya wajib. Kemudian ada bacaan tasmi'. Bacaan tasmi'. Apa itu bacaan tasmi'? Sami Allahu liman. Ya, itu hukumnya wajib. Maka orang yang sholat, terutama bagi imam, tasmi' itu wajib bagi imam dan yang sholat sendiri. Bacaan Sami Allahu liman hamidah itu wajib bagi imam dan orang yang sholat sendiri. Kalau makmum dianjurkan, sehingga makmum ketika rukuk bangkit mendengar imam baca Sami Allahu liman hamidah, maka makmum cukup baca apa? Rabbana walakal hamdu. Nah, Rabbana walakal hamdu itu wajib bagi makmum. Tapi kalau imam wajib baca apa? Tasmi'. Baik. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang bingung? Tidak ya. Kita sedang membahas hukumnya. Kalau gerakannya dan bacaannya mungkin Bapak Ibu sudah hafal. Baik. Selanjutnya berikutnya adalah sunnah-sunnah yang bentuknya gerakan. Sunnah-sunnah yang bentuknya gerakan. Ada? Baik, sekarang saya hapus ya. Zikir setelah sholat mau ditambahkan. Ini yang nomor 8. Kalau mau ditambahkan, nomor 8 adalah zikir setelah sholat. Tapi ini kan sebenarnya di luar sholat ya. Cuman gak apa-apa kita tambahkan zikir setelah sholat. Sudah? Sekarang kita akan beralih kepada pembahasan sunnah yang bentuknya gerakan. Sunnah yang bentuknya gerakan. Semua gerakan dalam sholat yang sifatnya gerakan mayor itu yang besar ya, itu statusnya rukun. Seperti berdiri, ruku, i'tidal, sujud, itu semuanya rukun. Nah, gerakan-gerakan tambahannya seperti angkat tangan, kemudian duduk, istirahat, itu statusnya sunnah. Sudah? Sekarang coba kita berikan rincian. Lihat di buku. Sunnah gerakan. Yang pertama apa? Memasang sutra. Pasang sutra. Sutra itu apa Pak?
pembatas yang kita taruh di depan saat kita mau sholat agar menjadi batas wilayah kita sholat. Sehingga kalau ada orang yang mau lewat lalu lalang di depan sutra, bebas. Baik, dan Nabi SAW merintahkan la tusalli illa ila sutra. Janganlah kamu sholat kecuali menghadap ke sutra. Wal yadnu minha, dan mendekatlah ke sutra. Makanya kalau sholat dianjurkan untuk mendekat ke sutra. Baik. Selanjutnya, masang sutra ini dianjurkan bagi imam dan sholat sendiri dan orang yang sholat sendiri. Kalau makmum tidak perlu. Sedangkan makmum apa tadi? Tidak perlu. Makmum tidak perlu sutra. Baik. Kemudian sutra bisa benda apapun yang penting memiliki ketinggian. Sutra itu harus memiliki ketinggian. Tingginya seberapa Pak? Ya kurang lebih 30 cm. Meskipun tidak harus ya. Kalau 25 cm boleh nggak Pak? Ya nawar dikit boleh lah. Di depan lemari. Di depan apalagi lemarinya berapa? Ada kacanya. Jadi sholat sambil ngaca. Nah, kalau yang terlalu pendek seperti kunci, kemudian pulpen atau dompet dan seterusnya, apalagi HP, itu nggak bisa jadi sutra. Jangan Anda naruh dompet sebagai sutra karena itu bahaya. Pas sujud gak kelihatan kan hilang. HP atau misalnya air mineral yang Anda punya itu kan terlalu tipis. Nah, seperti itu belum bisa jadi sutra. Kecuali kalau ditumpuk. Botol itu bisa. Tumbler itu kurang lebih 30 cm, 25 cm boleh. Yang penting pokoknya punya ketinggian. Udah, apalagi tas ya. Sehingga sutra bisa tembok, tas, orang sedang duduk, tiang, dan semua benda yang punya ketinggian bisa dijadikan sebagai sutra. Nah, kemudian begini ya, bagi orang yang sholat sementara dia tidak masang sutra, lalu dilewati oleh orang lain, pahalanya berkurang. Makanya jangan biarkan ya. Sehingga saya termasuk sakit hati kalau saya sedang sholat ada yang lewat, karena itu mengurangi pahala. Sehingga kalau ada orang lewat, tahan sebisanya. Ini adalah batas wilayah kita sholat. Ada? Apa? Anak kecil. Anak saya kalau lewat tak tahan, tak suruh ke belakang. Dan itu jadi edukasi bagi dia. Sehingga anak saya tahu kalau saya sedang sholat, dia nggak mau lewat. Ya, tapi kadang yang malah mainan ya. Kadang delik-delik terus lari gitu. Memang sengaja mau godain bapaknya. Baik. Anak kecil, bahkan Nabi SAW pernah sholat, tiba-tiba ada kambing nyelonong. Karena beliau sholat di tempat luar ya, di tempat terbuka, ada kambing nyelonong, lalu beliau maju, sehingga kambingnya lewat di belakang. Jadi sampai pun binatang tidak dibiarkan untuk melintas. Begitu? Baik. Selanjutnya, apabila yang lewat adalah wanita yang sudah balik, maka sholatnya batal. Jadi jenengan sholat dilewati temennya, sholatnya batal. Begitu? Ya. Makanya walaupun saya sedang haji atau umroh, kalau sedang sholat milih tempat. Jangan sembarangan pasang tas sebagai sutra dan tahan kalau ada orang lewat. Nah, sampai tempat sujud. Ya. Kalau lebih dari lewat tempat sujud, ya nggak mungkin kita bisa nahan. Kecuali kalau kita lari ke depan.
Ya. Jadi kalau lebih dari tempat sujud itu bukan tanggung jawab kita. Baik, sekarang ada yang bertanya, bagaimana kalau orang tawaf? Tawaf itu di mana tawaf itu? Di Ka'bah. Ini ya. Maka sholatnya di sini kan jauh. Tidak jadi masalah. Sehingga ada orang tawaf di sini, biarkan saja. Karena dia jauh. Nabi SAW di Raudhah dan beliau melarang seperti ini. Raudhah itu kan Masjid Nabawi pertama. Raudhah itu Masjid Nabawi pertama. Jadi beliau melarang di Raudhah. Ketika di Raudhah beliau memberikan pengajian, tidak boleh lewat di depan orang sholat, tidak boleh. Itu di Raudhah semua. Maka di Raudhah berlaku aturan seperti ini. Hah? Iya, makanya ya harus hati-hati. Makanya kalau dilompati nggak apa-apa, kalau dilewati nggak boleh. Sehingga begini ya, pandai-pandailah untuk mengamankan posisi kita ketika sholat. Kalau ada orang yang sholat di depan pintu, yang salah siapa? Ini tempat orang untuk berlalu lalang. Kenapa kamu malah masang badan di sini? Maka dia disuruh untuk membatalkan. Saya pernah itu khutbah Jumat, kemudian saya lihat kok ada orang di pintu. Akhirnya banyak jamaah yang di luar tuh nunggu. Kemudian saya minta tolong yang sholat itu batalkan saja ya. Karena dia ganggu. Loh Pak, sholat kok dibatalkan? Nah kamu ganggu, pindah ke tempat yang lain. Cari tempat yang aman. Masih banyak tempat yang lain. Jangan ngoyo-woro, sehingga jangan beralasan dengan ibadah untuk merugikan banyak orang. Kalau ada orang sholat di tengah jalan, ring road misalnya, gimana misalnya? Hah? Ganggu. Karena bukan tempatnya. Gimana? Gak normal, betul sekali. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, kalau Anda sholat di belakang tirai tabir, khusus ibu-ibu misalnya, bisa mendekat ke kain, bisa mendekat ke tirainya, agar nanti ketika ada orang datang kita tidak terganggu dengan dia, dan dia tidak terganggu dengan kita. Pendidikan seperti ini masih banyak yang kurang ya. Sehingga ada orang yang sengaja sholat di belakang padahal depannya kosong. Cukup. Selanjutnya, berikutnya apa? Angkat tangan ya. Angkat tangan saat apa? Saat takbir. Ada 4 posisi angkat tangan ketika takbir. Apa saja? Takbiratul ihram, takbir mau ruku', takbir mau iktidal, dan takbir ketika bangkit dari duduk tasyahud awal. Coba diulang. 4 posisi dianjurkan angkat tangan. 1, takbiratul ihram. 2, mau ruku'. 3, iktidal. 4, berdiri dari tasyahud awal. Masyaallah. Baik. Sudah? Nah, angkat tangan itu gimana Pak caranya Pak? Tangan dibuka, bukan ditekuk kayak gini ya. Tangannya dibuka. Dan dihadapkan ke kiblat, bukan berhadapan-hadapan seperti ini. Seringkali kita lihat ada orang yang ketika takbiratul ihram tangannya cuma berhadapan-hadapan. Allah, gini ya. Ini salah. Ada yang gini. Allah. Ini salah ya. Ini menghadap ke mana? Ke bawah. Harusnya ke mana? Ke depan. Dibuka, jangan diteguk ya. Buka. Sudah? Tidak rapat sekali, tidak lebar sekali, biasa saja. Nah, yang penting menghadap ke arah kiblat. Gini ya. Dirapatkan. Baik, sudah? Bisa sejajar pundak atau sejajar telinga. Boleh gantian. Tapi jangan digabung. Allahu Akbar. Gantian, kadang pundak, kadang singgit. Bisa?
Nah, saya yakin dalam prakteknya, walaupun sudah tahu ilmunya, karena otomatis sering ditinggal. Otomatis tahu, otomatis gerakan di luar sadar, sehingga Anda ketika sholat itu dominan gerakannya tidak khusyuk karena kebiasaan. Sesuatu yang terlalu sering dilakukan terkadang otomatis. Akhirnya ketika takbiratul ihram ya, walaupun sudah tahu teorinya tetap kayak gitu, sama seperti sebelumnya. Makanya sebelum sholat meneng dhisik mikir gitu. Oh, saya tak sholat sesuai sunnah. Jadi gerakannya dipikir. Setiap gerakan dipikir itulah khusyuk dalam sholat. Selanjutnya apa? Ada yang mengangkat tangan, ada yang enggak. Tidak, yang betul mengangkat tangan. Hadis Ibnu Umar, Nabi SAW mengangkat tangan. Selanjutnya Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. meletak sedekap. Ya. Yang ketiga adalah sedekap. Ya. Ulama beda pendapat. Bersedekap itu posisi tangan di mana? Ada yang mengatakan Bismillah dulu ya. Pertama ya, tangan kanan di depan atau di belakang? Depan. Baik. Ada yang seperti ini prakteknya. Nah, Allah. Ya. Sudah? Jangan ditiru ya. Karena sholat itu tidak sedang bermain. Jadi tidak perlu diputar. Satu, tidak perlu diputar. Dua, tangan kanan di atas. Dan di atas itu ada 3 posisi. Di punggung telapak tangan kiri, di pergelangan, atau di hasta. Tapi jangan melebihi siku. Tidak ada dalil melebihi siku. Sehingga sedekap yang seperti ini kelebihan. Tidak melebihi siku. Jadi ujungnya hanya sampai siku. Dan yang ketiga, mengenai posisi, ada yang mengatakan di area nahar. Nahar itu di sini. Nah, makanya ketika angkat tangan begini. Itu di area nahar. Tapi ini pendapat paling lemah. Ada yang mengatakan di dada, di atas perut. Ada yang mengatakan di atas pusar, ada yang mengatakan di bawah pusar. Ada 4 pendapat dalam ini. Di nahar, di dada, di atas pusar, di bawah pusar. Baik. Dan masing-masing punya alasan. Maka Anda kalau di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi nemukan ada orang yang sedekap di bawah, seperti ini. Ini di bawah pusar ya. Itu salah satu pendapat jumhur ulama bahwa sedekap itu di bawah pusar. Nutupi perut. Ya, nutupi perut. Intinya sebenarnya tidak ada dalil tegas mengenai posisi di manakah tangan itu berada. Dan saya lebih cenderung mengatakan bebas. Anda mau di dada boleh, di atas pusar boleh, di bawah pusar boleh. Begitu? Baik. Selanjutnya, melihat tempat sujud. Yang keempat, melihat tempat sujud. Ketika kita sholat, kita melihat tempat sujud, kecuali pada satu posisi, yaitu saat ruku. Kalau saat ruku, Anda lihatnya lurus ke bawah. Karena kalau melihat tempat sujud nanti jadinya dongak gini. Padahal Nabi SAW kalau ruku antara kepala dengan punggung itu sejajar. Sehingga kalau orang lihat tempat sujud nanti jadinya kepalanya begini. Nah, maka tidak perlu untuk ruku, tidak perlu lihat tempat sujud. Selanjutnya, ratakan punggung. Ratakan punggung dengan kepala saat ruku. Ketika posisi ruku, kepala dan punggung sejajar. Sampai digambarkan punggungnya Nabi SAW ketika ruku, kalau dikasih air tidak tumpah. Maksudnya dikasih air, dikasih gelas yang ada airnya, itu tidak tumpah. Kenapa? Karena lurus.
Nah, seperti ini butuh latihan. Jenengan ruko minta tolong sama suaminya, Mas, wis lurus durung Mas? Kok durung lurus? Ya koncone ya. Minta tolong sama temannya, sudah lurus belum? Kalau belum lurus, luruskan. Kadang terlalu ke bawah, kadang terlalu naik. Yang betul apa? Lurus. Baik, selanjutnya. Meletakkan tangan lebih dahulu daripada. Yang keenam, saat turun sujud, tangan dulu atau lutut dulu? Ada dua pendapat ulama. Ya. Kalau di buku mengikuti pendapat tangan dulu, dan insya Allah pendapat itu yang lebih benar. Saya secara pribadi menguatkan saat turun sujud tangan dulu. Ya? Dan ini lebih ringan, terutama bagi yang sudah sepuh, nyuwun sewu nggih, ingkang kasepuhan. Simbahe nek mandhap sujud tangan napa sukune riyen? Oh, sholatnya sambil duduk. Bagi orang tua lebih nyaman yang mana? Karena nyender dengan tangan itu menghemat tenaga lutut. Tapi kalau turun lutut dulu, nggak semua orang kuat. Apalagi kalau keberatan berat badan. Baik. Insya Allah ini yang lebih sesuai sunnah, karena Nabi SAW menyarankan wal yadha yadaihi qabla rukbatayhi. Letakkan lutut tangannya sebelum lututnya. Selanjutnya nomor 7. Baik. Saat sujud dahi dan hidung nempel. Saat sujud dahi dan hidung nempel. Rasulullah SAW menyebutkan anggota sujud ada 7. Lalu beliau sebutkan 1. Nah, 1 saat beliau beri syarat 1 itu dahi dan dan hidung kesentuh. Makanya kalau sujud jangan dongak gini ya, tapi gini. Jadi hidung kena. Nggih. Nek pesek pripun, Pak? Yaitu secara morfologi, insya Allah tetap bisa menyentuhkan hidung saat sujud. Pripun? Kalau pakai cadar, jika sholatnya di tempat umum tidak perlu dicopot. Tapi kalau sholatnya di tempat khusus wanita, tidak ada lelaki yang melihat, copot, ya, dilepas. Baik. Karena bukan syarat dalam sujud harus terkena kulit. Nah, kalau harus terkena kulit berarti nggak boleh pakai sajadah. Kalau harus terkena kulit kan berarti nggak boleh pakai sajadah. Coba mereka yang sholat di lantai 2, jarak dia dengan bumi jauh sekali. Apalagi yang lantai atas lagi ya. Karena bukan syarat anggota sujud harus terkena lantai. Makanya kalau sujud lutut dibuka enggak? Lutut. Kamu biar terkena lantai lututmu dibuka. Sujud lutut dibuka ya batal salatnya. Terbuka apa? Auratnya. Maksudnya dibuka biar lututnya kena tanah. Selanjutnya apa lagi? Berikut ada gimana? Duduk iftirash. Yang ke-8, duduk iftirash. Duduk iftirash itu seperti duduk saat tasyahud awal ya, sebagaimana yang sering kita kenal ya. Begini, kaki kanan ditegakkan ya, duduk iftirash. Seperti yang Anda kenal ketika duduk tasyahud awal. Selanjutnya memperlama saat duduk di antara 2 sujud. Memperlama saat duduk
di antara dua sujud. Jadi ketika duduk di antara dua sujud, jangan keburu sujud. Baca doa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Kembali, yang Anda baca gimana? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Sebenarnya urutannya bebas. Maka mau urutan kanan, urutan kiri bebas. Ya, lanjut ya. Nah, itu dibaca lengkap. Biasanya orang duduk di antara dua sujud itu paling nggak betah, cepat. Dia begitu duduk langsung sujud lagi, terlalu cepat. Ya. Kalau bisa diperlama. Sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu pernah ngimami sholat dan beliau lama sekali. Lalu Anas mengatakan, kami pernah mengalami seperti itu. Nabi SAW ngimami lama sekali ketika duduk di antara dua sujud, hatta dhananna annahu nasiya. Sampai kami menyangka kayaknya Nabi SAW lupa, saking lamanya. Selanjutnya, duduk istirahat. Duduk istirahat itu tidak ada bacaan apapun, hanya duduk saja. Saya ulang ya. Dalam duduk istirahat tidak ada bacaan, hanya apa? Duduk saja. Selanjutnya, bertumpu pelan-pelan dengan kedua tangan ketika bangkit. nah, yang ke-11 bertumpu dengan dua tangan saat bangkit ke rakaat berikutnya ya. Sehingga dari posisi duduk ketika bangkit numpunya dengan menggunakan apa? Kedua tangan. Nabi SAW melakukan gerakan yang disebut dengan gerakan ajn. Ada gerakan namanya gerakan ajn. Ya jinu. Ada gerakan namanya gerakan ajn. Saat bangkit ke rakaat berikutnya. Ini kalau difoto harus kasih syarah ya, kasih penjelasan. Karena ini cuman kode. Tulisan saya bisa dibaca nggak? Alhamdulillah, karena saya bukan dokter ya. Jadi gerakan ajn itu seperti ini. Seperti gerakan mengadu adonan. Ya, bisa seperti ini atau begini. Bisa gini atau gini. Saya ulang ya. Gerakan ajn itu gerakan apa tadi? Seperti mengaduk adonan. Orang dulu kalau bikin kue, tepung, tambahin minyak, dicampuri daging atau kurma, diaduk. Jadi nggak pakai mixer, nggak ada listrik kalau mixer. Nah, sehingga mereka kalau membuat adonan tuh adonannya atos ya. Itu sampai pakai dua tangan. Nah, gerakan itu namanya gerakan ajn. Ya mungkin Anda sering praktek ketika menjeti bojone, itulah gerakan ajn. Pakai dua tangan itu gerakan ajn. Selanjutnya duduk iftirash atas saut awal, duduk tawaruk saat tasyahud akhir. Ini tadi sudah kan ya? Duduk iftirash. Yang 12 tawaruk saat tasyahud akhir. Saat tasyahud akhir. Insya Allah bisa duduk tawaruk seperti duduk tahiyat akhir, bisa ya. Selanjutnya kalau sudah selesai 2 rakaat sama 4 rakaat kayak subuh itu iftirash atau tawaruk. Nanti kita bahas. Ada lagi? Memberi isyarat dengan telunjuk. Baik, isyarat dengan telunjuk. Yang ke-13 isyarat telunjuk. Saat apa?
saat tasyahud. Ya. Saya jelaskan dulu untuk isyarat dengan telunjuk. Ada dua cara. Cara pertama, jempol dengan jari tengah dipertemukan, kemudian telunjuk berisyarat. Begini, begini ya, bisa ya. Ini cara pertama. Yang ini jangan ikut diangkat ya, ini bahaya ini. Jadi begini saja. Yang kelingking jangan sampai lepas. Begini. Dan yang kedua, semua digenggam. Nah, begini. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Dua-duanya boleh. Ya. Boleh begini, genggam semua, boleh begini. Baik. Apakah bergerak ataukah diam? Ada beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan bergerak ke kanan ke kiri. Jadi gerakannya ke kanan ke kiri. Ini Malikiyah. Pendapat Malikiyah, jari diisyaratkan terus bergerak ke kanan ke kiri. Ada yang mengatakan gerakannya naik turun. Ini pendapat sebagian Hambali. Dan ada yang mengatakan diam. Wa ala kullin, intinya mau bergerak mau diam bebas. Ya, mau begini boleh, mau begini kanan kiri boleh, ya. Puter. Hah? Arah pandangan mata ke arah jari telunjuk. Ya, jadi saat kita tasyahud sambil berisyarat, pandangan mata ke arah mana? Lihat ke arah jari telunjuk. Maka kalau lihat ada orang yang bergerak ketika sedang tasyahud, aja dicekeli ya. Sholat kok dolanan. Ya, keyakinan dia itu sunnah. Gimana ini kamu nyekeli? Karena keyakinan dia apa? Itu sunnah. Baik, cukup. Nah, selanjutnya, kalau sholat 2 rakaat atau sholat yang tasyahudnya cuma sekali. Sholat yang tasyahudnya sekali. Coba sebutkan sholat yang tasyahudnya sekali. Subuh, witir, maghrib 2 kali ya. Witir 1 rakaat, tasyahudnya berapa kali? Witir 3 rakaat, 1. Baik. Nah, untuk sholat yang tasyahudnya sekali, duduknya iftirash atau tawarruk? Yang benar iftirash. Meskipun ada yang berpendapat tawarruk. Dalam hal ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan semua sholat duduknya iftirash. Mau tasyahudnya sekali, 2 kali, semuanya iftirash. Ada yang mengatakan setiap tasyahud akhir tawarruk. Ada yang mengatakan kadang iftirash, kadang tawarruk. Yang benar, kalau sholatnya punya 2 kali tasyahud, maka tasyahud awal tawarruk, tasyahud awal iftirash, tasyahud kedua. Kalau cuma punya 1 tasyahud, maka iftirash saja. Wallahu a'lam. Cuman ini hanya masalah mana yang lebih afdol. Tidak ada kaitannya dengan sah dan tidak sah. Semuanya sah. Andaikan Anda salah duduk, sholatnya tetap sah. Bahkan kalau duduknya duduk yang tidak iftirash maupun tawarruk, sholatnya sah. Termasuk sholat sunnah. Sudah? Ada lagi pertanyaan? Cukup? Alhamdulillah. Demikian, silakan. Isyarat tangan dimulai sejak kapan? Dimulai sejak asyhadu alla ilaha illallah, pendapat Syafi'iyah. Pendapat Hanafi dimulai dari kata illallah terus turun lagi. Sebagian Malikiyah dimulai dari awal. Mulai dari at-tahiyat itu sudah angkat tangan. Intinya bebas. Ibu mau mulai dari awal, pas eling baru dimulai,
Pas asyhadu alla ilaha illallah baru mulai. Hah? Kalau turunnya menjelang salam. Menjelang salam turun. Menjelang salam turun. Meskipun kalau setelah salam baru turun tidak masalah. Karena tidak ada ketentuan wajib harus angkat tangan dan kemudian sampai kapan harus bertahan, tidak ada ketentuan khusus. Ada lagi? Nah, duduk istirahat. Tidak ada bacaan. Ini tadi sudah ya. Jadi mana tadi? Duduk istirahat. Nah ini 10 tidak ada bacaan. Jadi duduk istirahat itu tidak pakai takbir. Dari sujud duduk istirahat itu nggak pakai takbir. Takbirnya ketika dari duduk istirahat naik, nah itu baca takbir. Belakang. Kalau pas ruku tangannya lurus apa belok? Apanya? Kalau pas ruku tangannya lurus apa? Baik, tergantung panjang tangannya. Yang penting punggungnya ya. Nabi SAW ketika ruku tangannya agak serong ke kanan ke kiri. Jadi tidak lurus. Tapi bagi orang Indonesia, terutama yang perempuan, ya, tangan Anda tidak lebih panjang daripada tangan lelaki. Maka mungkin kalau dibengkokkan gini nanti terlalu ke bawah, sehingga dibuat lurus saja. Yang penting punggungnya lurus. Ya. Kalau ruku ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ketika ruku posisi tangan digabungkan. Gini. Terus taruh di sini. Ya, itu namanya tatbik. Gerakan tatbik.